Sobat Explore, ini adalah Mulia Abadi Farm Group, salah satu peternakan sapi perah terbesar di desa Pudak Wetan. Pemiliknya bernama Samsul Hadi. Hingga pertengahan tahun 2025, klaster susu Mulia Abadi telah mencatatkan produksi harian mencapai 10.000 liter susu. Susu ini disetorkan 2 kali sehari ke mitra industri pengolahan. Mereka menaungi ratusan peternak dan bermitra dengan perusahaan nasional seperti Nestle. Halo Sobat Explore, balik lagi di program Explore Yuk, Jelajah Desa Nusantara. Nah, kali ini kita sudah berada di salah satu tempat peternakan sapi perah di Desa Pudak. Fun fact-nya nih, masyarakat Desa Pudak ini memang mayoritas memiliki peternakan sapi perah. Tapi kali ini kita bakalan ajak Sobat Explore untuk belajar bareng bersama Mulia Abadi Farm Group. Penasaran gimana ceritanya? Yuk ikutin! Nah, karena sudah sore hari, maka sapi-sapinya sudah waktunya untuk diperah kembali. Tapi sebelum itu, sapi-sapi ini harus dibiarkan istirahat. Tidak lupa juga diberi makan berupa rumput yang telah digiling. Hal ini untuk memastikan mereka memiliki waktu istirahat yang cukup dan juga nutrisi yang cukup. Sambil menunggu pakan habis, kali ini kandang harus dibersihkan agar proses pemerahan steril dan susu yang dihasilkan juga baik. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus Explore Yuk! Bukannya semangat yang kian terpupuk, justru suntuk yang kian menumpuk. Kepala Andi mulai berat. Saat seperti ini, sahabat hadir bukan hanya untuk teman, tapi menjadi penyemangat di antara rasa bosan. Tak perlu banyak kata, hanya secangkir kopi dan ajakan untuk jeda. Ia hadir bukan hanya sebagai pelengkap. Setiap tegukan adalah jeda yang membangunkan rasa, pikiran yang sempat terhambat, semangat yang sempat tertunda. Kini kian membara. Nah, Sobat Explore, setelah kandangnya bersih, barulah proses pemerahan dapat dilakukan. Sapi-sapi di sini diperah 2 kali dalam 1 hari, yaitu pagi dan sore. Oh iya, proses pemerahan di sini juga sudah menggunakan alat yang modern loh. Sekarang, mari kita lihat proses pemerahan menggunakan mesin. Terdapat 4 alat sesuai dengan jumlah puting sapi yang akan diperah. Secara otomatis, mesin akan memerah dan mengumpulkan susu hingga selesai. Nah Sobat Explore, kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Muhammad. Nah, kali ini kita sudah ada di proses pemerahan. Jadi untuk proses pemerahannya kita sudah menggunakan alat nih Bapak, bukan manual. Kalau boleh tahu, dulu itu memang langsung pakai alat atau sebelumnya? Dulu manual Bapak, masih pakai tangan. Oh, masih pakai tangan. Terus beralihnya ke alat ini mulai kapan Bapak? Mulai sekitar udah 5 tahunan mungkin. Oh, 5 tahunan. Biasanya kalau untuk hasil pemerahan ini, sekali perahan itu berapa liter Bapak? Atau mungkin? Kalau untuk berapa liternya tergantung Pak. Tergantung. Biasanya kalau habis melahirkan itu puncak susunya. Oh, seperti itu. Ya, sampai 20 liter. Secara keseluruhan biasanya berapa ini Pak? Kalau secara keseluruhan sih satu harinya hampir 200 liter. 200 liter. Terus itu langsung didistribusikan atau? Distorkan ke calling dulu, nanti ada yang ngambil dari pabriknya. Kalau pabrik ini distribusinya ke mana Pak? Produk susu apa? Kan Nestle. Nestle aja? Enggak, sama Ultra yang Ultra. Ya. Seperti itu. Biasanya kalau untuk sapi seperti ini tuh berapa tahun bisa sudah menghasilkan susu gitu Pak? Dari pedetan apa yang sudah? Maksudnya udah mulai bisa diperah gitu? Atau umur berapa? 2 tahun bener ya? 2 tahun sudah mulai menghasilkan? Iya, 2 tahun sudah. Wah, seperti itu. Biasanya kayak gini untuk proses pemerahan tuh dilakukan berapa hari Pak dalam sehari? 2 kali. 2 kali di jam? Pagi sama sore. Untuk paginya jam? Pagi mulai jam 5, kalau sore ya jam setengah 4 lah. Sore jam setengah 4. Kalau untuk
memang harus dibersihkan dulu ya Pak ya, Ya. sebelum ini. Terus tadi saya sempat lihat Pak, ini sebelum di perah susunya tadi kan dikasih makan, terus makannya tadi kan kayak digiling ngoten kan. Nah iya. itu tadi fungsinya untuk apa Pak? Biar campur aja Mbak. Biar campur aja, Nah, nggak ada karena khusus kenapa ngoten, nggak ada nggih? supaya apa ya, lebih lahap lah makanya gitu. Oh, kalau untuk kriteria rumputnya sendiri ada namanya atau bebas segala rumput bisa dimakan ngoten? Yang penting nggak kering Mbak. Yang Kalau penting- jerami itu nggak anu sih, nggak rekomendasi. Berpengaruh juga sama produksi Pengaruh, susunya. Kalau kita sih pakai silase jagung. Ini kok sejenis apa Pak? Jagung fermentasi Mbak. Yang difermentasi ya. Oh, mantap. Dari jagung terus diseleb, terus ditimbun beberapa minggu gitu. Oh, Ini udah jadi. kalau untuk pemerahan ini setiap hari Pak? Nggih. Setiap hari ya, setiap hari 2 kali. Setiap hari 2 kali. Jadi produksinya buahnya nggih Pak? Maksudnya setiap hari 2 kali. Setiap hari nih sapinya ininya aja. Iya. Ya. Pokoknya yang setiap habis melahirkan itu wajib diperah. Nanti soalnya kena mastitis kalau nggak diperah, sakit. Mohon maaf kena apa? Mastitis. Mastitis. Ya kalau nggak diperah. Biasanya sih gitu. Nggih, nggih. Ini kurang lebih kalau dari keseluruhan kandangnya ada berapa sapi nggih Pak? Kalau seluruh sama bedetanya 24 ekor. 24 ekor. Kurang lebih nyata niki berapa menit Pak habisnya? Tergantung sih, kalau telurnya masih banyak ya 5 menit sampai 7 menitan. Nanti ditampungin di sini. Nyata niki keluarnya banyak ini. Ini sudah habis Mbak. Ini udah habis. Sudah selesai ini. Nah Sobat Explore, perlu diketahui juga bahwa jadwal pemerahan 2 kali sehari itu harus dilakukan, bukan tanpa alasan, karena ketika sapi tidak diperah maka akan menimbulkan mastitis dan juga penurunan produksi susu secara drastis. Nah, mastitis sendiri merupakan radang ambing. Susu yang tertahan dan menumpuk di ambing akan menjadi tempat ideal bagi bakteri untuk berkembang biak. Hal ini memicu peradangan pada kelenjar susu sapi. Nah, gejalanya juga banyak teman-teman. Ambing membengkak, keras, terasa hangat saat disentuh, dan memerah. Pada kondisi lanjut, susu yang keluar akan menggumpal, berubah warna, atau bahkan bercampur darah. Nah Sobat Explore, kenapa sapinya itu harus diperah 2 kali dan setiap hari? Karena ini lihat, karena saking penuhnya tuh sampai ada yang keluar gitu. Terus kalau misalkan nggak diperah nanti akan menimbulkan penyakit justru seperti itu. Karena susunya yang tadi yang ditampung itu udah penuh, jadi sekarang kita mau pindahin ke tempat yang lebih besar. Selain sapi-sapi dewasa, anakan sapi juga perlu dirawat dan dijaga. Oleh karena itu, mereka juga diberikan susu yang dicampur dengan skim bubuk agar kebutuhan nutrisi mereka tercukupi. Nanti susunya sama kayak yang ditaruh ke sana namun buatan Ibu? Ya, sama. Sama saja. Ini susunya Bu, Ya, ini skimnya. skim itu Susu. susu sapi. Ya, Takarannya pinten Ibu? 1 pedet 2 gelas. Berarti ini untuk satu sapi. Ya, Oh, ini untuk 1 sapi. banyak gitu. Kalau susu semua 3 liter loh, Pak. 3 liter. Ya, kalau susu murni. Hmm, Tapi ini diganti susu skim ini. Apa tuh, susu yang asli 1 liter. Hmm, tapi kalau full susu murni 3 liter itu tadi 3 liter satu sekali minum. sekali minum. Ya.
Berarti kalau baru harus murni Iya. asli, nggak boleh ada campurannya dulu Ibu. Iya, Mulai bisa ada campurannya niku mulai berapa bulan? kalau di sini 1 bulan. Oh, 1 biasanya. bulan sudah bisa pakai skim. Ya, Susu itu bisa kita membedakannya antara yang kualitasnya baik sama yang ini gitu apa Bu? Karena tadi tuh sempat ada yang dibuang gitu kan sama bapaknya, saya lihat tadi tuh katanya keruh karena sapinya sakit kayak gitu. oh, kalau itu kalau susu yang sapi sakit nggak boleh dicampur, Mbak. Nggak boleh dicampur. Nggak boleh. Biasanya kan disuntik pakai AB, Arti itu antibiotik. oke. Nah, Oh, itu harus dibuang. Nggak boleh dicampur yang segar. Berarti di sini tidak ada pejantan. Nggak ada. Kalau yang besar nggak ada. Yang besar nggak ada. Susu seperti ini tuh kalau langsung diminum nggak bisa ya Bu? Harus diolah dulu. Sebenarnya juga bisa ya. Oh bisa. Bisa kalau sudah dingin tadi. Paling Di teko itu kalau sudah dingin sudah bisa diminum. disinilah susu-susu hasil perahan dikumpulkan. Susu ini didinginkan terlebih dahulu untuk kemudian didistribusikan ke industri pengolahan susu. Selanjutnya, susu diproses atau dipasteurisasi dan akhirnya disalurkan ke supermarket, toko, kafe, dan sekolah. Jauh sebelum dapur modern ada, di sebuah sudut desa yang tenang, ada sebuah pusat kehangatan keluarga. Di sanalah, dengan tangan keriput namun cekatan, seorang simbah meracik sebuah mahakarya. Aroma kacang yang disangrai di atas tungku kayu bakar, berpadu dengan wangi rempah yang diulek perlahan, menjadi pertanda cinta yang siap terhidang di meja makan. Dari masa ke masa, rasa itu tetap terjaga, dan kini hadir untukmu dengan penuh cinta. Oke Sobat Explore, sekarang kita sudah bersama Bapak Kateno. Kali ini setelah kita sudah melihat proses pemerahan susu, sekarang kita lanjut kepada pengolahan limbah dari kotoran sapi tersebut. Untuk tempatnya kita turun ke bawah nih Pak. Oke, kita ikutin. Turanto ya namanya. Terus pemrosesannya pripun Bapak? Dari kotorannya dimasukkan ke bumbu. Ini, Niki masuknya lewat bumbu. ini. Pulang nih. Oh yang besar ini ya. Terus kemudian masuk ke sini. Oh, besar. Setiap hari Bapak pengolahan. Oke. Melep rumputnya di mana? Oh, langsung dibuang atau? Buatan anu, buatan tentang tali. Tapi wonten ingkang dibuang ke kali, Buatan yang beri. mboten. Buatan. Paling nyata lagi namung naik turah teng rumput nih. Dimanfaatkan untuk tanaman ngaten ya. Terus untuk yang lubang besar di sebelah sana itu apa Bapak? Itu di anu. Sekolah sing teng mriki, teng segilan untuk lagi apa? Yang sama ini. Dengan tadi ini. Nyata ini prosesnya bagaimana Bapak? Langsung dibuang ke sini terus Nggih. ini langsung memproses ya kan? Nggih. Ini fungsinya apa gitu? Itu dia anu. Apa nek gas ya? Prosesnya. Iya. Nek ngoten iki tak kerja ini wae. Oh ini mati. Iya. Untuk udah dihasilkan ini apa cairan apa? Iya kan iki. Letong ini tuh dados toyo, dados banyu. Suci air gitu. Terus untuk masak macam itu Iya. kan? Nah, biogas di sini tidak dibuat dengan mesin yang terlihat oleh mata telanjang, melainkan proses utamanya terjadi di bawah tanah.
Tahapan pengolahannya meliputi pengumpulan bahan baku. Dengan kotoran sapi perah dikumpulkan dari peternakan warga, khususnya area sentra sapi seperti Desa Pudak Wetan. Kemudian pencampuran kotoran. Kotoran dicampur dengan air hingga membentuk lumpur di dalam bak penampungan sementara. Selanjutnya adalah proses fermentasi. Lumpur dialirkan ke reaktor tertutup tanpa oksigen. Proses penguraian oleh bakteri ini memakan waktu sekitar 14-21 hari hingga menghasilkan gas metana. Gas yang terbentuk dialirkan melalui pipa menuju rumah-rumah warga untuk digunakan sebagai bahan bakar memasak. Di sini, sisa endapan dari reaktor tidak dibuang, melainkan diolah kembali menjadi pupuk organik cair dan pupuk padat untuk pertanian lokal. Desa Pudak Wetan, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo. Dari sini kita belajar bahwa potensi desa dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang menjanjikan ketika dikelola dengan tekun dan penuh komitmen. Melalui peternakan sapi perah yang terus berkembang, masyarakat tidak hanya menghasilkan susu berkualitas, tetapi juga membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pudak Wetan menunjukkan bahwa kemajuan tidak selalu lahir dari kota besar. Ia lahir dari semangat, inovasi, dan harapan yang terus mengalir.